Hilal, hari ini kita akan melaksanakan penambahan individu yang keempat, di mana tadi sudah saya sampaikan fokusnya adalah nanti saya akan melihat pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Namun sebelumnya seperti juga yang sudah ketahui bersama, dalam modul 3 coaching pada ini dalam proses supervisi atau observasi itu kan ada 3 tahapan ya. Di tahap pertama nanti kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan kesiapan dengan melakukan pembelajaran, yaitu pola observasi. Kemudian nanti di tahapan yang kedua adalah observasi. Nanti saya akan melihat dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan SOP yang sudah dibuat ini. Kemudian nanti setelah selesai melaksanakan pembelajaran, nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol, bertemu di tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi, untuk membicarakan untuk mengevaluasi atau merefleksi apa pembelajaran yang sudah dengan dilaksanakan. Itu dia hasilnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke catatan praobservasi. Mas Gal, saya ingin tahu hari ini Mas Gal mau mengajar apa ya? Mengajar apa ya? Saya akan mengajar mata pelajaran teori bagian tubuh dan pas ya. Baik Mas Hilal, bisa ceritakan kepada saya Mas, tujuan pembelajaran yang akan nanti dicapai itu apa ya Mas? Tujuan yang akan mencapai itu diawali dari peserta didik mengamati sebuah tayangan video dan gambar serta membaca keterangan untuk mendengarkan penjelasan dari saya seperti itu. Siswa atau peserta didik akan dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga itu ada peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak dengan berjalan. Tujuan pembelajaran saya gunakan. Sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang ini dicapai nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran. Kalau bisa ulangi, tadi yang pertama murid atau siswa terdiri dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan ya dengan benar. Kemudian ini yang kedua tadi saya miss Mas, dapat apa ya? Memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh. dapat mengaitkan jadi misalnya fungsi karang dan fungsi akar itu nanti di apa namanya dikaitkan dengan musuh. Baik Mas Hilal, terima kasih atas tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu selanjutnya Mas Hilal, dalam pembelajaran nanti area-area yang ingin Mas Hilal tingkatkan atau yang akan menjadi fokus pengamatan saya itu nanti saya akan terus mengamati apa gitu. Misalnya yang jadi area untuk kita misalnya siswa misalnya proses pembelajaran yang saya laksanakan itu
itu area yang ingin Mas kembangkan atau tingkatkan, dan itu yang akan menjadi fokus pengamatan saya. Jadi dalam hal ini nanti pada saat melakukan pembelajaran bagian mana atau area-area mana yang ingin Mas Rizal kembangkan atau Mas Rizal ingin kira-kira apa ya? Ini dalam pengamatan aktivitas siswa ya, Pak. Saya berharap aktivitas siswa itu betul-betul aktif, dapat merespon apa yang nantinya saya sampaikan dalam pembelajaran, sehingga hasil yang sampai sesuai dengan harapan, dan tentunya dari hal tersebut nantinya akan menjadi proses refleksi saya dalam pembelajaran untuk lebih baik lagi. Jadi apa namanya, area-area atau hal-hal yang ingin Mas Rizal kembangkan nanti dikembangkan atau masih dikembangkan dan pembelajaran adalah aktivitas tadi. Karena jadi ini nanti akan menjadi fokus saya, Mas. Jadi nanti saya akan mengamati kegiatan siswa, apakah nanti siswa dalam pembelajaran seperti yang dengan tingkatkan aktif atau tidak, seperti itu. Namun selain saya akan fokus terhadap area yang ingin Mas Rizal kembangkan atau kembangkan, saya juga akan mencatat hal-hal menarik yang saya temui selama pelaksanaan pembelajaran, meskipun itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang ingin ditingkatkan oleh Mas Rizal. Ya, mudah-mudahan harapannya sih nanti ketika saya menemui hal-hal menarik tersebut bisa menjadikan apa ya, penguatan atau tambahan materi atau tambahan minta airnya, Pak. masukan buat pembelajaran Mas Rizal ke depan. Jadi area yang ingin dicapai adalah siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran. Nah, itu yang akan menjadi fokus pengamatan saya itu di situ. Tapi saya juga akan mencatat jika saya mampu memenuhi hal yang menarik yang di luar aktivitas pengembangan ini, ya mudah-mudahan saya bakal nanti akan bermanfaat untuk Mas Rizal dalam mengelola pembelajaran ke depan. Itu ya. Baik Mas Rizal, setelah tadi dengan sampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian area-area pengembangan yang ingin Mas Rizal tingkatkan, kemudian Mas Rizal untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah tadi disampaikan dan area-area pengembangan yang ingin Mas Rizal tingkatkan itu, apa strategi yang Mas Rizal lakukan nanti dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga area-area pengembangan yang akan Mas Rizal tingkatkan? Tentunya tadi diawali dengan saya ingin mengembangkan apa yang sudah saya lakukan dan strategi apa yang strategi yang perlu saya siapkan mungkin jauh dari observasi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, nah, sehingga apa yang tadi saya harapkan tentunya bisa tercapai dan pembelajaran tersebut juga berfokus pada kebutuhan siswa. Dan selain observasi
depan nih, strategi yang akan Anda lakukan di kelas nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga area yang Anda lakukan. Diawali dengan observasi tadi yang mungkin dipetakan dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan tadi lebih menampilkan atau memanfaatkan teknologi dengan menampilkan slide ini agar materi yang disampaikan kepada murid itu mudah dipahami daripada ketika mereka hanya sekedar mendengarkan ataupun yang mendengarkan selama ini kita lakukan. Jadi jangankan anak-anak kita, orang dewasa kalau mendengarkan orang bicara terlalu lama kan kadang-kadang jenuh. Apalagi anak-anak yang notabene dunianya adalah bermain. Jadi sangat bagus strategi yang akan hasilkan lakukan nanti, itu akan melaksanakan pembelajaran yang menarik. Ditambah lagi dengan akan menggunakan keluarga untuk lebih menanamkan menguatkan pemahaman siswa terhadap materi. Itu sangat memang diperlukan dalam pembelajaran, yaitu alat berat. Namun kalau boleh saya tambahkan satu lagi Mas, model pembelajarannya Mas, ya. Jadi model pembelajarannya
Ya, tujuannya orang nakari ya jelas. Maka dari ketika tidak memiliki akar, jadi hubungannya ya orang itu berkembang biak ya, rumah ya, dan bahkan tumbuhan itu lama-lama akan lahir ya, itu belajar tumbuhan itu harus dirawat dengan baik ya, harus dilestarikan, harus dijaga ya, dengan cara apa? Menyirami setiap pagi memberi pupuk ya, merawat setiap hari dan tumbuhan itu tumbuh sehat, berbuah, nanti buahnya bisa dinikmati oleh kita semuanya ya. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini ya, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bagian tubuh-tubuhan utama ya. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat mampu memahami fungsi setiap bagian tubuhan. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian harus dapat menjelaskan hubungan antar struktur ya, dan fungsinya ya. Jadi itu yang menguasai kalian dalam belajar tadi ini ya. Nah, selanjutnya kalian kita berhenti sejenak ya, berhenti sejenak, duduk yang rileks, yang rapi ya. Nah, ya. Nah, dengarkan baik-baik ya, apa yang akan Pak Guru sampaikan atau ucapkan, kalian ikuti ya, kalian ikuti perintah Pak Guru ya. Nah, silakan duduk dengan rapi, rileks, tangannya boleh diletakkan di atas meja atau di paha, kemudian konsentrasi perlahan, kalian pejamkan mata, kemudian tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan, rasakan getaran nafas yang keluar dari tubuh kalian. Tarik nafas panjang lagi,
kalian amati dalam video ataupun gambar yang tadi sudah disajikan oleh Pak Guru. Bagaimana cara tumbuhan? Ya, setelah kalian mengamati video tadi, kita nih, jika Pak Guru akan bertanya pada kalian, ya, bagaimana cara tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah? Yo, bagaimana? Karena akan menyerap air dari dalam tanah. Oke, benar sekali. Buat bahasa ringan tanah. Ya, jadi bagaimana cara
bagian tumbuhan sesuka kamu, ya. Nah, setelah ditulis kemudian ditempelkan di gambar bagian tumbuhan yang sudah Pak sediakan di depan. Oke? Bagaimana? Siap? Sudah siap? Sekarang Pak Guru kasih kertasnya. Silakan tulis bagian tumbuhan yang kalian sukai oleh sesuatu ya. Silakan ditempel di gambar bagian tumbuhan. Pintar sekali ya, ternyata kalian setelah melihat mengamati gambar yang Pak Guru sampaikan dan melihat video yang tadi kalian yang Pak Guru tayangkan, dan ternyata sudah memiliki kemampuan untuk menunjukkan bagian-bagian tumbuhan fungsinya. Luar biasa sekali. Nah, selanjutnya ya, tadi kalian sudah mencoba menempelkan bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang Pak Guru jelaskan ya sedikit tentang bagian-bagian tumbuhan. Jadi seperti halnya manusia, ya, tumbuhan juga memiliki apa? Anggota tubuh. Ya, masing-masing anggota tubuh tumbuhan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau manusia kita memiliki bagian-bagian tubuh ya, dan diantaranya ada apa? Ini apa? Tangan. Terus ini apa? Ini apa? Kaki. Sama halnya tumbuhan juga sama. Ada tadi, ada akar, kemudian ada apa? Ada apa?
selanjutnya, nah, ketika kita berhubungan dengan alam, berhubungan dengan makhluk hidup, maka kalian harus memiliki kesadaran diri dalam hal apa kira-kira nih? Melestarikan dengan cara apa? Merawat tumbuhan dengan baik. Yang menjaga itu harus dijaga tumbuhan itu dengan cara biar tumbuh besar. Nah, itu. Nah, tadinya Pak Guru akan membagikan lembar kerja yang harus didiskusikan oleh kelompok masing-masing. Ya, nah, selain itu nanti juga kalian mengerjakan soal ya. Setelah berdiskusi, selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan soal individu ya, agar Pak Guru mengetahui bagaimana kalian menguasai atau memahami tentang materi yang sudah dipelajari. Silakan berdiskusi dulu. Silakan didiskusikan ya, sesuai dengan apa yang kalian kuasai atau kalian senangi atau sesuai dengan kompetensi kalian ya. Coba sudah Pak Guru tanya dulu, yang suka menggambar mana nih? Yang suka menggambar? Oke, kemudian yang suka menulis, siapa saja yang suka menulis? Oke, yang suka membuat, mungkin setelah kalian mengamati, kalian membuat alur ya, seperti peta konsep ya, itu siapa saja ya lo? Siapa yang suka membuat peta konsep? Oke, kelompok A ya, kelompok A. Nah, silakan kita jelaskan dengan apa yang kalian tadi senangi ya, sambil Pak Guru juga akan mengamati
kompetensi sosial emosional tadi di kelas gimana perasaan? pembelajaran ataupun di mana hal yang sudah baik.
itu tadi mas sebagian besar itu, jadi tidak semuanya.
titik.
walaupun saya lakukan secara kontinu, Pak, sehingga hal-hal semacam
mempelajari modul-modul